warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mr. Fikri harap semuanya sehat dan tetap semangat sekalipun belajarnya masih di rumah saja. Untuk mengawali pembelajaran kali ini, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kali ini kita akan melanjutkan pelajaran yang sebelumnya, yaitu tentang makna dan arti surat At-Tin. Makna surat At-Tin. Surat ini dinamakan At-Tin diambil dari kata At-Tin yang terdapat pada ayat pertama yang artinya buah tin. Surat At-Tin adalah surat yang ke-95 dalam Al-Quran dan berjumlah 8 ayat. Surat At-Tin termasuk golongan surat yang turun di kota Makkah atau disebut juga dengan surat Makkiyah. At-Tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Ia menjadi obat yang banyak manfaatnya, memperhalus fisik, mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni, menggemukkan badan dan dapat melonggarkan rongga hati dan limpa. Gunung Sinai terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir ke Israel, Arab dan Mesopotamia. Gunung setinggi 2285 meter ini juga dikenal dengan nama Jabal Musa. Kenapa? Karena di tempat ini Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi rasul. Pada malam Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti sebentar. Beliau salat sebagai bentuk penghormatan beliau kepada kesucian tempat tersebut. Kota yang aman adalah kota Mekah. Kota ini disebut dengan kota yang aman karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanannya dan keselamatannya. Kota Mekah juga disebut sebagai Ummul Qura dan tanah yang aman. Kota ini banyak menyimpan sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk. Proses kejadian manusia tidak sama dengan kejadian makhluk-makhluk lain. Manusia memiliki akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Anggota tubuh manusia serasi dan seimbang, sehingga tampak indah, cantik, dan memudahkan untuk melakukan kegiatan. Sedangkan hewan hanya memiliki jasmani dan nafsu saja. Maka dari itu, manusia harus mampu menjaga keseimbangan yang dimilikinya agar supaya menjadi mulia. Apabila manusia mengutamakan nafsunya, maka ia turun derajatnya seperti hewan. Selain rohani, manusia dibekali dengan akal pikiran agar supaya dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan pada manusia, sekalipun mereka sempurna, tetapi dapat turun derajatnya menjadi hina karena pengetahuan, sikap, dan perilakunya apabila telah keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulnya. Kelebihan manusia dengan makhluk lain. Pertama, bertutur kata lembut dan santun kepada orang tua, guru, teman, dan tetangga. Dalam berpakaian, menutup aurat, memilih model dan warna yang serasi dan disenangi. Mengonsumsi makanan dan minuman halal dan bergizi sesuai dengan selera. Dalam berkumpul dan bersilaturahim sesama teman dengan baik dan tidak menyakiti, serta menggunakan anggota tubuh sesuai fungsinya terhadap hal-hal yang diperbolehkan oleh agama. Orang-orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan dunia dan akhirat. Adapun contoh orang yang beriman dan beramal soleh, seperti semisal beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
gemar bersedekah, dan ikhlas menolong. Pada hari kiamat nanti, ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan buruk. Manusia seharusnya tidak meragukan adanya hari pembalasan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menunjukkan bukti-buktinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan akal kepada manusia untuk berpikir tentang ciptaannya dan hati untuk merasakan iman. Pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu untuk mengingatkan adanya hari kiamat, agar manusia tidak lupa dan lalai sehingga terjerumus dalam dosa dan kehinaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang maha mengetahui, sebagus-bagus pencipta dan pengatur segala urusan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi keputusan atas segala persoalan. Tiada perbuatan walau sekecil atom pun yang tak dapat terlepas dari pengadilannya. Pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baik pembuat keputusan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha pengasih kepada hamba-hambanya. Ia senantiasa mengingatkan agar manusia tidak lupa jika ternyata manusia masih melakukan dosa, maka karena keadilannya manusia akan menanggung akibat dan pembalasan atas dosanya itu, neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menyiapkan kenikmatan bagi orang yang menjalankan syariatnya, yaitu surga. Rangkuman materi. Pertama, surat At-Tin terdapat dalam urutan ke-95 dalam Al-Quran dan terdiri atas 8 ayat dan diturunkan di Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui surat ini bersumpah dengan menyebut ciptaannya, yaitu demi At-Tin dan Zaitun, hanya Allah yang boleh bersumpah dengan ciptaannya. Negeri yang aman adalah Makkah Al-Mukarramah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, yaitu terdiri atas jasmani dan rohani yang seimbang. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan bahwa manusia itu bisa menjadi hina apabila tidak beriman dan tidak beramal soleh. Manusia menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bila beriman kepada Allah dan beramal soleh. Walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan bukti-bukti kebenaran hari pembalasan, namun di antara manusia masih ada yang mendustakannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil dan bijaksana terhadap manusia dan makhluk lainnya.